Leny Yoro terancam absen lama dari skuad Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa ada indikasi yang kurang bagus terkait cedera dari Leny Yoro. Sang bek dilaporkan berpotensi absen agak lama dari skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, ada indikasi cedera Yoro cukup serius, terlihat dalam kondisinya baru-baru ini. Sang bek terlihat berjalan menggunakan kruk, sementara ia juga mengenakan sepatu pelindung di kaki kirinya. Dan terbaru, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Yoro akan absen sekitar 3 bulan ke depan. AC Milan kalahkan Real Madrid. AC Milan berhasil mengatasi Real Madrid dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Bermain di Soldiers Field, Chicago, Rossoneri menang dengan skor akhir 1-0 lewat gol tunggal dari Samuel Chukwueze. Bagi Milan, ini kemenangan kedua di pramusim usai sebelumnya mengalahkan Rapid Vienna. Sementara Madrid menelan kekalahan pertamanya di sesi pramusim musim panas ini. Liverpool era slot berhasil bungkam Arsenal. Liverpool berhasil mengalahkan Arsenal pada laga uji coba di Stadion Lincolnville. Diketahui Liverpool menang dengan skor akhir 2-1. Pada laga ini pelatih Liverpool Arne Slot menurunkan sejumlah pemain intinya. Mohamed Salah dan juga Diogo Jota menjadi andalan di lini depan Liverpool. Liverpool membuka skor lebih dahulu pada menit ke-13 lewat suntikan Mohamed Salah. Dilanjutkan 1 gol dari Fabio Carvalho di menit ke-34 dan Arsenal baru bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-40 melalui Kai Havertz. Timnas Israel babak belur di sepak bola Olimpiade 2024. Timnas Israel menyudahi ajang sepak bola Olimpiade 2024 Paris sebagai juru kunci di grup D. Israel tak pernah menang, sekali kalah dan 2 kali kalah. Timnas Israel U23 mengemaskan koper segera pulang dari Olimpiade Paris. Diketahui timnas Israel mendapatkan banyak cemooh dan juga cacian sepanjang laga. Bukan cuma itu, bendera Palestina pun turut berkibar sepanjang timnas Israel bermain. Jurgen Klopp masih belum tertarik untuk melatih timnas Inggris. Jurgen Klopp menegaskan bahwa ia belum mau melatih tim sepak bola, terkhususnya untuk timnas Inggris. Juru taktik asal Jerman ini masih ingin menepi dari lapangan hijau. Saat ini belum ada sama sekali dalam hal pekerjaan. Tidak ada klub, tidak ada negara, ujar dari Jurgen Klopp. Manchester City kena denda dari Premier League. Manchester City baru-baru ini telah mendapatkan denda sebesar 2 juta pound sterling oleh Premier League karena melanggar peraturan kick-off dan juga restart sebanyak 22 kali dalam 2 musim terakhir. Denda sebesar 2 juta pound tersebut diterima Man City atas penundaan kick-off dan mungkin bukanlah satu-satunya hukuman yang mereka terima di musim panas ini. Diketahui di tahun lalu terungkap bahwa tim asuhan dari Pep Guardiola tersebut dianggap telah melanggar peraturan dari Financial Fair Play sebanyak 115 kali sejak tahun 2009. Resmi AC Milan tuntaskan transfer dari Strahinja Pavlovic. Raksasa Serie A AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi merampungkan transfer dari Pavlovic dari RB Salzburg. Di laman resminya, AC Milan mengatakan bahwa Pavlovic akan dikontrak selama 4 tahun ke depan dan Milan juga akan langsung memberikan nomor punggung kepada Pavlovic. Nantinya ia akan memakai nomor punggung 31. Jorgensen datang, stok kiper Chelsea kian menumpuk. Stok kiper Chelsea kian menumpuk seiring kedatangan dari Philip Jorgensen dari Villarreal. Jorgensen resmi didatangkan dengan nilai transfer mencapai 24,5 juta euro dan dikontrak selama 7 musim. Meski masih muda, ia merupakan kiper utama milik Villarreal dengan 36 penampilan La Liga di musim yang lalu. Kehadiran dari Jorgensen menambah sesak stok kiper Chelsea saat ini. Masih ada 7 nama lainnya yang masih terikat kontrak seperti Robert Sanchez, Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Eddie Beach, Gabriel Slonina, dan juga Lucas Bäckström. Petrovic dan Sanchez yang bergantian tampil di musim lalu diprediksi akan bertahan bersama dengan Jorgensen.
tak mau ke Arab Saudi, Rafinha maunya bertahan di Barcelona. Spekulasi masa depan dari Rafinha memasuki babak baru. Sang kiper dilaporkan menolak pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer itu tidak akan terjadi. Sang winger menolak meninggalkan Barcelona di musim panas. Rafinha sama sekali tidak punya keinginan untuk pergi dari Barcelona. Dikabarkan ia masih bahagia bermain untuk Barca dan ia juga merasa masih layak untuk bisa membela tim asal Catalunya tersebut. Conor Gallagher selangkah lebih dekat untuk gabung dengan Atletico Madrid. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kepindahan Gallagher ke Atletico Madrid semakin dekat. Sang gelandang diyakini tak lama lagi akan bergabung dengan Los Crocodilos. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea dan juga Atletico Madrid saat ini sudah hampir mencapai kata sepakat untuk transfer tersebut. Kabarnya transfer itu dikunci di angka 35 atau 40 juta euro. Barcelona lancarkan manuver senyap untuk datangkan Dani Olmo. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona benar-benar serius ingin mendatangkan Dani Olmo. Dikabarkan mereka diam-diam melakukan manuver untuk transfer ini. Menurut laporan Romano, Barcelona beberapa pekan terakhir aktif berkomunikasi dengan pihak Dani Olmo dan pihak Olmo masih akan mempelajari tawaran dari Barcelona tersebut. RB Leipzig dilaporkan hanya mau melepas sang gelandang di kisaran 40 juta euro di bursa kali ini. Ditepikan Maresca, Ben Chilwell pertimbangkan melipir ke MU. Dilansir dari Daily Mail, MU berpotensi mendapatkan jasa Chilwell karena kini sang bek berpotensi dijual Chelsea di musim panas. Chilwell saat ini diragukan masuk ke dalam rencana Enzo Maresca di musim depan, dan baru-baru ini Chelsea menggelar laga uji coba melawan Glasgow Celtic, dan di laga ini Chilwell diparkir sejak awal hingga akhir laga. Dengan sisa kontraknya yang kini tersisa 3 tahun, MU dikabarkan hanya perlu mengeluarkan dana mencapai 30 juta pounds untuk bisa memboyongnya dari Chelsea. Pastikan pergi dari Juventus. 3 klub Liga Inggris berlomba datangkan Federico Chiesa. Manchester United, Chelsea, dan juga West Ham United semuanya kini tengah memantau situasi dari Federico Chiesa. Chiesa sedang dikaitkan dengan kepindahannya dari Juventus, dan akhirnya Gianni Valir Ramadhani telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan kota Turin. Kendati menjadi salah satu pemain kunci Juventus ketika fit, agen Chiesa mengatakan bahwa kliennya tersebut menghadapi masa depan yang tidak menentu di bawah asuhan dari pelatih Thiago Motta. Terlalu cinta Bruno Fernandes Oga tinggalkan Manchester United. Sky Sport melaporkan bahwa Fernandes tidak akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ia dikabarkan berkomitmen penuh untuk bisa melanjutkan di Setan Merah. Ia sangat mencintai Manchester United dan ia sama sekali tak tergoda untuk berpisah dengan Setan Merah di musim panas. Jadi ia disebut akan menolak semua tawaran yang masuk demi melanjutkan karirnya di Old Trafford. Gabung MU, segini gaji yang akan didapatkan oleh Adrien Rabiot. Football Insider mengklaim bahwa transfer Rabiot ke MU kini sedikit lagi akan terjadi karena kedua belah pihak sudah hampir mencapai kata sepakat terkait kontraknya. Rabiot dikabarkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun lamanya. Ia juga akan mendapatkan gaji yang cukup besar, yakni sekitar 145.000 pounds per pekannya, di mana angka itu naik cukup banyak dari gajinya yang ia dapatkan di Juventus. Tidak laku dijual, Arsenal buka peluang pinjamkan Aaron Ramsdale. Arsenal dilaporkan membuka opsi baru untuk masa depan dari Aaron Ramsdale. The Gunners dilaporkan mempertimbangkan untuk meminjamkan sang kipernya tersebut. Dilansir dari Football Insider, awalnya mereka berencana untuk bisa menjual sang pemain, namun rencana mereka itu tidak berjalan mulus. Ini disebabkan Ramsdale tidak laku dijual. Menurut laporan tersebut, ada satu klub Liga Inggris yang berencana untuk bisa meminjam sang pemain, dan klub tersebut adalah Nottingham Forest. Joshua Zirkzee sudah coba rayu Jamal Musiala gabung MU.
pemain baru Manchester United yakni Joshua Zirkzee sudah mencoba untuk bisa membujuk Jamal Musiala untuk bergabung dengan Old Trafford. Zirkzee merupakan pemain jebolan akademi dari Bayern Munchen dan dia pernah menjadi rekan tim dari Jamal Musiala. Di Euro 2024, Musiala merupakan salah satu pemain Jerman yang bersinar. Pemain 21 tahun tersebut merupakan pencetak gol terbanyak timnas Jerman dengan sumbangan 3 gol. Juventus sudah beri tawaran perdana untuk Koopmeiners. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan telah menyerahkan penawaran resmi pertamanya kepada Atalanta untuk bisa memboyong tim Koopmeiners. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, nominalnya mencapai 45 juta euro. Sekarang Juventus tinggal menunggu jawaban dari Atalanta, tetapi ada kans tawaran itu ditolak karena sebelumnya ada kabar bahwa dia hanya mematok harga sang pemain di angka 60 juta euro. Sportiello cedera, Milan ditawari servis ex-kiper buangan Liverpool. Raksasa Serie A Italia AC Milan ditawari untuk bisa memakai servis mantan kiper Liverpool yakni Loris Karius setelah Marco Sportiello mengalami cedera. Cederanya Marco Sportiello itu memaksa AC Milan untuk bisa mencari kiper yang baru. Mereka tak mau Maignan tak punya pelapis yang berkualitas. Milan diketahui memang masih memiliki Lorenzo Torriani yang sempat dimainkan di laga uji coba pramusim melawan Manchester City. Namun kini usianya masih 19 tahun dan ia dinilai terlalu muda untuk mengambil peran sebagai deputi dari Maignan. Tammy Abraham dengan senang hati pindah ke AC Milan. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Tammy Abraham disebut siap merapat ke San Siro. Bahkan ia dengan senang hati akan pergi ke Milan pada musim panas 2024 ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Tammy Abraham sebenarnya sudah diincar oleh dua klub Liga Inggris yakni West Ham dan juga Everton. Namun ia tak mempertimbangkan gabung dengan kedua klub tersebut. Gas AC Milan untuk bisa mendatangkan Tammy Abraham semakin besar. Pasalnya kini Roma disebut sedang mencari striker yang baru dan mereka dilaporkan kini mengincar Artem Dovbyk.